Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono. Seperti biasa, Pak Suprono akan selalu hadir dengan pembahasan-pembahasan materi-materi ekonomi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, serta komen agar terus berkembang channel ini dan semakin bermanfaat bagi orang banyak. Pada kesempatan kali ini, Pak Suprono akan membahas soal-soal bank dan lembaga keuangan non-bank pada part yang kedua. Adapun yang part yang pertama bisa dikunjungi pada link yang tertera pada deskripsi. Soal yang pertama, apa fungsi utama dari otoritas jasa keuangan? Pilihannya yang pertama, A. Mengawasi Bank Indonesia, B. Mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, C. Menetapkan kebijakan fiskal di Indonesia, D. Mengelola keuangan negara secara umum. Jawaban yang tepat, OJK dibentuk dengan tujuan utama untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKNB seperti asuransi dan lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, jawaban yang sesuai adalah B. Mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan. Soal berikutnya, soal nomor 2. Undang-undang apa yang menjadi dasar pembentukan otoritas jasa keuangan? A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Jawabannya tepat. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini menetapkan bahwa OJK berfungsi sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Sehingga jawaban yang sesuai adalah A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Apa saja lingkup pengawasan OJK dalam sektor jasa keuangan? A. Perbankan saja, B. Pasar modal dan asuransi, C. Perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKNB, D. Lembaga keuangan internasional. Jawabannya tepat. Lingkup pengawasan OJK mencakup pertama, perbankan. Perbankan di sini meliputi bank umum dan bank syariah. Yang kedua, pasar modal. Pasar modal di sini mencakup transaksi-transaksi saham, obligasi, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya yang melekat pada pasar modal. 3. Industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank di sini mencakup lembaga-lembaga asuransi, perusahaan-perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pegadaian,
dan lain-lain sebagainya, di mana lembaga tersebut bergerak di bidang keuangan. Sehingga di sini jawaban yang sesuai adalah C. Perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank. Soal berikutnya, yaitu soal uraian. Jelaskan peran otoritas jasa keuangan dalam melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. OJK berperan melindungi konsumen dan masyarakat melalui beberapa langkah, antara lain 1. Pengaturan dan pengawasan. Pada pengaturan dan pengawasan, OJK mengatur tata kelola industri keuangan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. 2. Penyediaan layanan pengaduan konsumen. OJK menyediakan sarana bagi konsumen untuk melaporkan permasalahan-permasalahan terkait jasa keuangan. 3. Edukasi keuangan. OJK memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat agar lebih memahami risiko serta manfaat produk keuangan. 4. Sanksi terhadap pelanggaran. OJK memberikan sanksi administrasi atau hukum kepada lembaga jasa keuangan yang melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen. Soal berikutnya, sebuah perusahaan asuransi melakukan praktik penipuan dalam penjualan produk asuransi dengan janji keuntungan tidak wajar. Sebagai lembaga pengawas, langkah apa yang bisa dilakukan OJK? Jawabannya, OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan dan pemeriksaan. OJK melakukan investigasi terhadap dugaan praktik penipuan tersebut. 2. Penegakan hukum. OJK memberikan sanksi administrasi berupa denda, peringatan, atau mencabut izin usaha perusahaan asuransi yang melanggar peraturan. 4. Edukasi publik. OJK memberikan informasi kepada masyarakat tentang risiko investasi dengan janji keuntungan tidak wajar. Yang keempat, menyelesaikan pengaduan konsumen. OJK menyediakan layanan pengaduan untuk korban praktik penipuan guna memastikan perlindungan hak-hak mereka. Demikianlah pembahasan soal-soal bank dan lembaga keuangan non-bank. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar terus berkembang channel ini dan memberikan banyak manfaat kepada orang banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.